IG kayak, oh Mir, ini kamu tahu nggak ada program ISMA gitu kan? Aku ingat banget kita habis pulang beli pizza. Dari awal tuh aku memang ada interest ya untuk kuliah keluar gitu kan. Jadi aku ngelihat ISMA ini sebagai satu kesempatan bareng kan. Cuman kalau dari aku, pertama tuh aku cari tahu dulu dong ISMA itu apa. Kebetulan di websitenya isma.id ya sih. Kita kehilangan 1 semester dong? Enggak, karena gitu. Kebetulan juga ISMA ini ada universitas yang aku memang pengen banget dia ada punya jurusan. Iya, programnya ya. Kalau menurutku sebenarnya yang kayak sulit banget itu nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Justivox episode 3 season 2. Kali ini kita mengangkat tema Study Abroad, seru nggak ya? Specifically, kita akan membahas soal beasiswa ISMA, Indonesian International Student Mobility Award. Dan sebelumnya perkenalan dulu, kenalin aku Luhtiti Sari Lituhayu, biasa dipanggil Luli. Aku adalah mahasiswa FHUB Angkatan 2021. Dan kali ini kita bakal ngobrolin ISMA bersama dengan dua mas-mas yang keren ini yang merupakan awardee ISMA gitu. Jadi kita langsung ngobrol ke awardee-nya. Mungkin kakak-kakak di sini bisa perkenalan dulu. Aku dulu ya. Oke. Halo semuanya. Nama saya Lufiandra Pratama, bisa dipanggil Andra. Saya dari angkatan 2020. Aku berasal dari Jakarta. Dan sekarang mungkin selain dari BEM itu aku tinggal sibuk skripsian aja kali ya. Ya, saya ISMA dari mana? Kenapa? ISMA-nya dari mana? ISMA dari mana? Oh iya, aku ISMA dari The University of Birmingham di Inggris. Wow, oke. Next, please. Oke, perkenalkan semua, nama aku Mirza Haikal, aku dari Bekasi. Aku mahasiswa Fakultas Hukum tahun angkatan 2020 dan ISMA-nya ke Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Spanyol. Untuk kesibukan sekarang masih sama dengan Luffy, skripsian aja. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini ada awardee ISMA dari Inggris dan juga Spain gitu. Siapa yang nggak mau ke Eropa gratis untuk sekolah gitu kan? Oke, mungkin pertama-tama kita bakal bahas dulu ya soal ISMA ini apa sih? Karena mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang masih belum tahu gitu. ISMA ini sebenarnya beasiswa dari mana sih gitu? Terus sistemnya kayak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Mirza atau Kak Luffy dulu. Siapa? Aku dulu lagi. Aku ya. Kamu lagi. Bebas. Oke, jadi ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards adalah program beasiswa student exchange ke universitas di luar Indonesia yang diadakan oleh Kemendikbudristekdikti dan merupakan salah satu program dari gabungan program Kampus Merdeka. Jadi student exchange ini itu diberikan kebebasan kepada mahasiswa nantinya yang mau mengambil program ISMA untuk bisa memilih universitas mana saja yang tentu saja bekerja sama dengan Kemendikbudristekdikti di luar Indonesia. Begitu kurang lebih. Oke, ada tambahan mungkin dari Mas Luffy? Iya sih, Mirza udah benar. Cuman aku sedikit nambahin bahwa program ini dibiayai oleh LPDP dan kita pun juga nanti untuk teman-teman yang bertanya, ini nanti gimana? Kita kehilangan 1 semester dong? Enggak, karena nanti pas kalian selesai dari program ISMA ini, pelajaran yang kalian pelajari di luar negeri itu akan dikonversi menjadi 20 SKS di kampus kalian. Tapi note, ini bukan angin surga, kalian harus cross check dulu sama fakultas kalian. Ini bisa dikonversi apa enggak matkul yang mau diambil. Agak pengalaman ya Kak kemarin ya Kak. Agak sih. Oke, jadi intinya ISMA ini adalah program beasiswa student exchange dari pemerintah Indonesia ya, dari Kemendikbudristek, dan selama 1 semester. Iya, 1 semester. Selama 1 semester. Kemarin kakak-kakak berangkatnya di semester berapa? Aku sama itu sama ya, semester 5 kita berangkat. Oh ya, satu angkatan ya ISMA-nya. Satu angkatan juga kuliahnya kan. Oke. Jadi selanjutnya aku pengen tahu deh alasan mengikuti ISMA. Alasan kenapa kakak-kakak tertarik sama program ISMA ini? Tuh. Aku dulu ya. Bebas, siapa aja. Jadi aku ngelihat ISMA ini sebagai satu kesempatan kayak gitu. Kebetulan juga ISMA ini ada universitas yang aku memang pengen banget dia ada punya jurusan. Iya, programnya ya. Program. Nah, itu sesuai sama minatku, yaitu cyber law. Nah, dengan gitu ya aku daripada waste opportunity, aku coba aja daftar ISMA dan aku jalanin aja gitu. Jadi karena emang aku minat sama program ini, jadi aku daftar. Mungkin itu sih simple. Oke. Kalau Kak Luffy bagaimana? Kalau aku sih waktu itu memang dari awal tuh aku memang ada interest ya untuk kuliah keluar gitu kan. Terus
aku juga dapat sedikit wejangan dari kakak angkatan 19 Bang Sultan Zaki. Shout out ke Bang Sultan Zaki ya kalau nonton. Itu beliau tuh ngajarin kayak, oh ini ada opportunity nih kalau misalnya kamu mau sekolah keluar gitu kan, yaitu ISMA, karena dia juga awardee kan, dia di Korea, dia jelasin programnya gimana. Terus aku rasa kayak ya nothing tulus gitu loh, ini semuanya kalau nggak keterima it's okay, bisa coba lagi tahun depan. Kalau misalnya pun keterima ya alhamdulillah, dan alhamdulillahnya keterima gitu. Oke, betul. Iya bener sih, nothing tulus. Kan juga kakak-kakak waktu itu daftarnya juga di kesempatan pertama ya istilahnya. Karena ISMA kan ada 2 kesempatan kalau nggak salah. Ya, betul. Oke, kalau misalnya terkait dengan persiapannya itu gimana Kak? Sejak kapan dan apa aja sih step pertama yang disiapin untuk mengikuti ISMA ini? Jadi ini sedikit funny story ya. Jadi waktu itu kebetulan Mirza tuh lagi main ke kosanku. Terus aku tuh juga udah agak lupa sebenarnya soal ISMA. Terus aku tuh lihat di IG kayak, oh Mir, ini kamu tahu nggak ada program ISMA gitu kan? Aku ingat banget, kita habis pulang beli pizza di Jalan Cengkeh kalau nggak salah. Di Jalan Cengkeh kita sambil mulut tuh makan pizza tuh, Mir, ayo daftar gitu kan. Jadi kita ngapain dulu ya? Udah kita tes dulu gitu, tes bahasa Inggris. Itu pun juga kita bingung ini mau TOEFL kah, mau IELTS, karena kan tadinya tuh TOEFL yang skor kalau nggak salah tuh prediction test itu bisa dipakai, tapi kan pas angkatan kita udah nggak bisa ya gitu. Jadi kita harus kayak muter otak, ini gimana ya daftarnya, pakai tes bahasa Inggris apa gitu kan. Terus kita lihat, oh ini ada nih yang agak cepet keluarnya waktu itu, Duolingo gitu kan. Jadi step pertama tuh daftar untuk tes bahasa Inggris. Habis itu kita mulai pemberkasan ke kampus segala macam untuk minta surat rekomendasi, transkrip. Habis itu baru latihan interview gitu. Kalau dari perspektifmu gimana, Mir? Ya sama sih, kan kita persiapan bareng kan. Cuman kalau dari aku, pertama tuh aku cari tahu dulu dong ISMA itu apa. Kebetulan di websitenya isma.id ya nggak sih? Ya udah. Itu ada list-list universitas yang disediakan sama ISMA itu untuk dipilih. Nah itu pertama aku pilih dulu, kayak aku tulis, kalau nggak salah Luffy itu tahu. Aku tulis terus aku sortir mana yang bisa dengan ketentuan ini, kayak misal tadi IELTS segala macam. Mana yang program yang aku suka, mana yang negaranya aku minat. Nah di situ aku list dulu. Setelah aku udah nemuin, oh ini yang kiranya cocok buat aku, nanti aku ambil buat program ISMA, baru aku pilih itu. Setelah itu baru menyesuaikan, kayak mungkin tadi teknisnya Luffy udah bilang, persiapan sertifikasi bahasa Inggris yaitu belajar bareng aja sama Luffy. Terus untuk berkas-berkas lainnya itu koordinasi fakultas dengan univ, kayak gitu aja paling kurang lebih. Oke, jadi selama persiapan itu ada nggak sih kesulitan terbesar atau hambatan terbesar itu di persiapan yang mana gitu? Apakah administrasi kah, atau tes bahasa Inggrisnya kah, atau esainya gitu? Atau bisa juga interviewnya deh gitu. Yang terberat gitu menurut kakak-kakak di sini? Kalau menurutku sebenarnya yang kayak sulit banget itu nggak ada. Mungkin kalau kita ngomong soal administratif, pasti kan pemberkasan itu kan alurnya emang repot banget. Kita harus ini, kita harus itu, paling itu sih yang benar-benar hektik. Dan itu perlu ketelitian, karena sepengetahuanku tuh ada yang maksudnya dia mungkin berkesan teliti, jadi kan secara administratif cacat administratif, jadi nggak bisa lolos. Kalau untuk wawancara atau apa tadi, esai ya, mungkin nanti bisa dari pandangan Luffy aja sih mungkin. Oke, esai nih biasanya banyak diomongin juga sih. Mungkin siapan esai. Esai sebenarnya aku tuh Mirsa saling cross check gitu lah soal esai gitu. Apa aja yang perlu kita masukin kan juga udah dikasih ketentuannya sama ISMA gitu kan. Untungnya jadi kita juga yang nggak buta-buta banget gitu loh. Terus tadi soal administrasi itu benar, kayak please tolong teliti banget, karena suratku sempat dibalikin gitu. Pas interview pun aku sempat ditanya kayak, ini suratmu kurang cap ini, kamu tahu nggak? Saya kayak nggak tahu gitu. Ya itu ya pengalaman yang aku harap nggak kejadian lagi untuk teman-teman Justifox gitu ya. Tapi menurut aku ISMA tuh kayak program keluar negeri lainnya. Kayak kebetulan nih Mirza juga baru pulang dari Malaysia, jadi dari Malaysia ya. Baru kemarin kayaknya sih baru pulangnya. Capek banget kayaknya, Mir. Tipis-tipis. Terus juga ya standar sih sebenarnya untuk semua program keluar negeri, aku rasa mirip-mirip gitu kan. Yang penting ada nilai bahasa Inggris, transkrip, sama esai, baru habis itu interview gitu. Kemarin aku denger
host Apa kita tuh? itu juga baru pulang dari Leipzig. Dari mana tuh? Leipzig, Germany. Ya, Leipzig, Germany. Ya, betul. gitu. Kemarin ada program dari IRO FHUB ya, teman-teman. Jadi, ini FYI aja, IRO International Relations Office FHUB itu lagi banyak banget, lagi gencar-gencarnya memberikan program-program internasional, dan gak cuma dari Jerman aja, tapi juga ada Jepang dan Malaysia so Yeah, far ya. yeah. Mungkin next year akan lebih banyak lagi. Ya, who gitu knows kan. gitu kan. Who knows, bisa ke Aussie gitu Ya, kan. ini baru the tip of the iceberg gitu ya. Ya, sure. Ini intermezzo aja sih. Ya, sedikit intermezzo, tapi balik lagi ya. Jadi seperti yang aku udah sampein, kalau misalnya ke luar negeri mungkin kamu juga udah tahu Ya. sedikit banyak gitu kan, plus minus Visa ya. Ya visa gitu. Nah, itu tapi kan untuk nanti setelah keterima. Tapi sebelum keterima ya plus minusnya gitu. Iya. Administrasi dan interview dan esai. Oke. Berarti pilihan host university yang bisa dipilih di ISMA itu ada berapa, Kak? Kita boleh milih dikasih 2 pilihan ya? Ya, Maksimal 2 dua. pilihan. Maksimal 2. Nah, kalau boleh tahu pilihan Kakak kemarin, 2 pilihan itu apa? Apa aja? Kalau aku Universitas Pompeu Fabra Barcelona Spanyol. Iya. Satu lagi Kasih tahu Mir, Apa? Pompeu Fabra itu pilihan keberapa? oh itu pilihan kedua. Oke. Ya pilihan satunya aku mungkin nggak keterima di situ, jadi dioper ke pilihan 2. Atau mungkin lebih SI ku mungkin lebih fitting ke universitas pilihan kedua, jadi aku di pilihan 2. Jadi pilihan 2-nya Universitas Pompeu Fabra Barcelona Spanyol. Pilihan satunya Vrije Universiteit Amsterdam Belanda. Oh, Belanda. Iya. Oke. Kalau Mas Luffy sendiri? Aku tuh kemarin sebenarnya pengen ke Barcelona juga gitu. Nah, aku pun juga kayak sempet ngobrol sama Mirza gitu kan, karena kan chance untuk keterimanya kan waktu itu tuh kita nyari chance yang gede keterimanya. Jadi ya kita sempat kayak gimana ini kita berdua pengen ke Spanyol segala macam gitu kan. Nah, tapi akhirnya ya udah aku pilihan pertamaku tadinya itu ke Liverpool, pilihan keduaku ke Szeged. Nah, saat suratku dibalikin, itu aku inget banget aku di Starprint di Kalpataru. Itu pas aku disuruh, ayo tolong cek lagi mas, tolong dicek lagi ya mas gitu kan, sebelum di print dikasih materai segala macem gitu kan. Tapi aku tiba-tiba tuh kayak nggak feeling gitu kan sama Liverpool. Terus saat itu juga kayak ada kampus apa lagi ya di Inggris, aku cek gitu kan. Oh ada nih, ada Birmingham gitu, ya udah coba gitu kan. Nggak tahu aku kayak nggak feeling aja sama Liverpool gitu. Kayaknya ini bakal ramai peminat, dan ternyata bener gitu, Liverpool rame banget waktu itu Yeah. pas penerimaan, dan akhirnya aku keterima di pilihan pertamaku di Birmingham. Birmingham UK ya. Ya, UK. Berarti itu keputusan yang sangat last minute. Last minute banget. Last minute banget, dan karena feeling di Iya. Starprint gitu ya. Agak kenal tuh Starprint, kebetulan di dekat kosan aku juga tuh. Tidak sponsored by Starprint. Iya, oke. Kita udah ngobrolin tentang persiapannya untuk beasiswa ISMA ini. Dan sekarang ini aku juga kepo nih, dan pasti teman-teman aku yakin juga kepo. Gimana sih kehidupan selama menjalani ISMA, selama di Inggris dan di Spain gitu, Kak? Apakah ada culture shock gitu? Mungkin bisa diceritain. Kita cerita-cerita di sini. Oh, Inggris Gimana? dulu deh, aku kepo nih. kamu kenapa kayak bombastic side aja gitu aku mikir. Nggak, ya oke. Jadi aku dari mulai berangkat itu sebenarnya ya hari pertama tuh capek karena kan flight dari Jakarta ke Birminghamnya juga udah ya seharian gitu kan, transitnya juga lama. Nah tapi pas nyampe itu aku jujur agak sedikit nggak sesuai ekspektasi, karena aku udah pakai baju tebal segala macam, dan pas aku keluar tuh ya sama lah kayak Malang gitu suhunya waktu itu tuh mungkin 19-18 derajat gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak ngapain aku pakai baju tebal gitu kan. Nah terus habis itu seminggu pertama itu kan ya waktu itu aku langsung kuliah sih, aku nggak ada orientasi gitu. Orientasi itu benar-benar cuma sehari, habis itu aku langsung kuliah gitu kan. Dan waktu itu memang programku tuh agak ya nyampenya tuh mepet banget gitu kan. Nah habis itu mungkin sedikit culture shock itu ada dari materinya ya, karena kan kita nih mahasiswa hukum di sini kan ya udah kita berdasarkan KUHP, KUHAPER segala macam. Tapi kan mereka nggak ada kan gitu loh, bener-bener pure maksudnya kamu tuh harus belajar hukum itu berdasarkan unsurnya, karena mereka sama sekali nggak tertulis, nggak terkodifikasi gitu loh. Betul. Jadi tuh apalagi mereka semua dari SMA kan udah belajar, udah terbiasa mengaplikasikan hukum-hukum kayak gitu kan. Nah itu mungkin culture shock pertama. Kedua itu study culture ya. Study culture mereka itu bener-bener sistemnya work hard, play hard banget gitu loh. Ya
aku tuh mungkin ya ini core memory banget ya. Waktu itu aku pas mau UAS, pas UAS bahkan itu dari sebelum UAS sampai setelah UAS itu aku bener-bener efektif 70% hariku tuh mungkin di perpus gitu loh. 10%-nya di kelas, 20%-nya ya pulang lah gitu kan ke dorm gitu. Itu ya bener-bener kayak gitu gitu loh. Aku masuk nih ke perpus ini rekor. Itu mungkin jam 8, jam 9 aku keluar jam 6 pagi gitu loh. Oke. Itu bener-bener sangat exhausting, tapi ya worth it sih gitu loh. Dan aku rasa ya itu semua ada hasilnya gitu loh. Skillku dalam menganalisis hukum itu aku rasa lebih terupgrade gitu karena aku udah dealing dengan common law gitu loh. Oke. Gitu. Tapi ya tetap lah aku punya social life gitu. Aku main sama teman-teman ISMA yang lain, aku main sama anak-anak lokal dan aku masih keep in contact gitu sama teman-teman di sana. Sampai sekarang ya, Kak. Sampai sekarang dan aku pun sama Mirza pun video callan gitu lagi apa Mir gitu loh. Oke, sama-sama kehidupan. Iya kan kita Isma juga ya. gak ada perbedaan jam gitu yang terlalu ekstrim. Ya aku cuma beda sejam gitu sama Mirza. Oke, mungkin aku mau nanya dulu ke Kak Luffy ini, courses yang diambil itu apakah semua linear hukum? Atau boleh nggak sih kayak di luar hukum, di luar major yang kita study sekarang di fakultas di Indo gitu? Sebenarnya kalau boleh nggak boleh itu kamu sebaiknya konsultasi lagi ya sama fakultas. Sebenarnya kalau peraturannya ISMA bilang boleh gitu kan nggak linear, tapi yang menjadi tanda tanya kan apakah bisa dikonversi gitu kan. Iya betul. Kalau aku kebetulan kemarin aku sengaja ngambil hukum semua gitu, aku ngambil hukum pidana, terus ngambil namanya legal skills and methods itu kayak pengantarnya mereka, tapi mereka tuh semua itu digabung gitu, etika profesi, logika dan penalaran hukum sama ilmu negara tuh semua digabung jadi satu gitu kan. Terus sama waktu itu aku masih minat banget di intellectual property HKI, jadi aku ngambil itu juga gitu. Walaupun sekarang aku pindah konsennya ke Han ya gitu. Kalau Mirza waktu itu Iya. Kalau kursesnya Kak Mirza apa aja apa tuh yang kamu ambil? diambil? Aku lupa. Kalau untuk courseku sih aku ngambil hampir semua law sama kayak Luffy. Linear ya. Iya, tapi ada satu kalau nggak salah yang dia lebih ke apa ya? Ibaratnya kayak collective intelligence itu apa bisa dibilang mungkin kayak ya gabungan dari AI. Kan sekarang kita lagi fokus mau coba belajar mengenai AI, artificial intelligence. Nah, di situ ada apa kayak SDGs kayak gitu-gitulah mungkin bahasan kayak gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau tadi dimention soal konversi, sebenarnya kan tujuannya kampus Merdeka tuh, Merdeka Belajar itu kita bisa ngambil apa aja, nggak dibatasin dalam apa harus linear atau enggak. Cuman kembali lagi, fakultas sebenarnya ngebebasin untuk kalian ngambil apa aja, cuman nanti kalian tanggung sendiri gitu, apakah itu kemudian bisa dikonversi atau enggak. Yang bisa ya bakal dikonversi, yang enggak kalian bisa ambil tapi nggak dapat konversinya, paling kayak gitu. Tapi kalau untuk courseku, aku ngambil ada dia Law of Arts, itu menarik banget. Jadi mengurus mengenai copyright, terus seni itu bisa di apa, pengaturan seni itu bagaimana dalam hukum. Terus cyber law itu cuman bahas terkait ya cyber law pada umumnya aja sih secara general. Collective intelligence tadi sama terkait globalization sih, crowd law, hukum kemasyarakatan paling kayak gitu, bro. Oke. Berarti linear enggaknya courses yang diambil itu berkaitan dengan konversi aja gitu. Bener. Ya. Sebenarnya MBKM pun membebaskan kita mau ambil courses apa aja, mau itu linear dengan hukum ataupun enggak gitu. Tadi Mas Andra juga nyinggung soal etika profesi hukum, logika dan penalaran itu ya. Kebetulan itu matkul saya sekarang di semester 5 dan berarti sesuai banget ya. Dulu mas-masnya di sini berangkat di semester 5 dan matkulnya juga sesuai gitu sama yang di Indonesia. Nggak semuanya, tapi ya beberapa aja gitu. Oke, mungkin Mas Mirza bisa cerita-cerita soal kehidupan di Spain. Oke, kalau untuk kehidupan di Spain paling aku mau bilang pertama yang shock buat aku adalah jet lagnya parah karena hampir 20 jam ya flight ya. Ditambah transit itu hampir segitu ya, itu benar-benar parah. Dan mungkin ada perbedaan dari waktu juga yang membuat parah. Kayak kalau di Indonesia kan sunrise jam 5. Oh iya. Sunrise di sana jam berapa, Mas? Di sana jam 8. Ya, jam 8. Jam 8. Jadi kayak gimana, jam 20.00 baru sunset. Jadi itu agak shocking sih ya. Jam 8 tuh masih terang. Maksudnya maghrib lah.
Iya, jadi kayak itu a bit shocking buat aku. Mungkin pertama itu ya. Kedua, suhu. Even though nggak sedingin Luffy, aku kan dari Bekasi kan, jadi Iya. kayak Oke. Planet. Adaptasi. pas ke Eropa jadi kok beda banget gitu. Nah itu bener bikin aku sakit buat semingguan sih suhu di sana ya, lumayan juga lah. Ketiga paling bahasa mungkin Luffy kan bahasa Inggris dong. Iya. Cuman mungkin ada kesulitan di dialek atau aksen yang terlalu Iya. dia nggak bisa Iya. Iya. distinguish ya. Kalau Oke. kalau aku kan bener-bener murni beda bahasa. Jadi di situ kita mau nggak mau kita kepaksa untuk belajar bahasa sehari-hari buat bisa interaksi sama orang karena mereka nggak mau menggunakan bahasa Inggris atau mungkin nggak bisa menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Jadi mau nggak mau kita kalau misalnya untuk keperluan sehari-hari kan kita nggak yang kayak pakai bahasa Inggris terus kayak do Iya, you know iya, nah kita iya. tapi ya kita mau beli ya udah dengan bahasa di sana dan mereka juga kan cuman pedagang aja pasti mereka juga menggunakan Iya. bahasa di sana paling kayak gitu sih. Kalau untuk kuliahnya nggak ada problem yang big juga, cuman paling mungkin nggak tahu sih kalau di Luffy ada teman yang dekat pasti ada, tapi secara umum mereka individualis gitu kayak berfokus sama hal mereka masing-masing, nggak terlalu curious atau kalau mereka mau bantu kita bisa, mereka eager to bantu tapi mereka nggak yang curious mahasiswa FH Indo Iya, di iya, Indo oke. gitu, atau mungkin nggak mau ikut campur atau mau tahu, paling kurang lebih kayak gitu, Nggak individualism kepoan lah ya, ya. nggak Iya. kepoan. Oke, aku nggak mau pakai kata nggak kepoan. Nggak apa-apa sih, nggak bebas kepoan, ya. ya. Oke, Gitu. ada lagi mungkin kehidupan di Spain kayak sistem kuliahnya, dosennya. Dosennya ya, dosen lebih mungkin lebih mereka udah dari awal tuh memberitahu ke kita kalau kita tuh di sini sama-sama belajar, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih apa, jadi sangat openly lah bisa dibilang. Jadi mereka pengen didebat, mereka pengen dipotong, mereka nggak masalah, mereka ingin ada two ways discussions kayak gitu, mereka tidak masalah. Mungkin mereka udah bisa menerima hal seperti itu. Kalau untuk di Spain seperti itu sih untuk dosen ya. Kalau perkuliahan kurang lebih sama, masuk tepat waktu, jangan terlambat lebih dari 15 menit. Ya, on Soalnya time. ada presensi juga kan segala macam. Participation in class ya kayak gitu. Iya, aku yakin banget sih kalau kultur soal waktu kalau luar negeri itu sangat-sangat punctualnya itu sangat-sangat well known. Gimana kalau di Birmingham? Aku tuh sistemnya kan lecture ya, jadi tuh Iya. satu angkatan tuh dicemplungin di satu kelas gitu. Jadi mau you masuk mau enggak tuh kayak enggak no one will know gitu loh. Jadi aku mau masuk sejam setelah setengah jam sebelum berakhir ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Asal isi presensi gitu loh. Karena presensinya mereka tuh cuman baca kode didiktein gitu loh. Tapi ya ada grup angkatan kan yang Iya. setelah kode dibacain diketik sama Di-share. anak-anak sana gitu kan. Itu sebenarnya celahnya untuk anak-anak yang ya mungkin malas atau capek atau yang nggak masuk kelas tuh kayak gitu kan. Yang penting mereka tuh at the end ya kalau misalnya dikasih soal bisa jawab gitu loh. Nah kelasku tuh dibagi dua, jadi ada lecture yang mereka tuh sistemnya satu angkatan ditaruh di satu ruangan gitu, yang isinya tuh mungkin 150 mungkin berapa Berarti ratus ruang anak kelasnya gitu. gede gitu ya? Gede kayak apa ya, kayak Hall. ya Kayak almost hall. kayak hall gitu lah. Habis itu seminar itu lebih kecil, tujuannya adalah focus group discussion gitu kan. Itu seminggu tuh ada 2. Jadi misalnya hari Senin lecture, Rabunya seminarnya bahas apa, bahas lecture yang kita ikutin hari Senin kemarin gitu. Satu seminar tuh mungkin cuma 9-10 orang gitu loh. Tujuannya tuh apa ya, bahasa mereka tuh nggak ada kata salah gitu. Jadi dikasih tugas, kita tulis berdasarkan apa yang kita tahu, habis itu dibahas gitu loh sama si pengampunya gitu loh, kayak ya nggak apa-apa sebut aja gitu, mending kamu salah sekarang daripada kamu salahnya nanti pas UAS gitu loh. Karena beda ya, aku nggak tahu kalau di Spanyol gimana, tapi aku tuh nggak ada T1, nggak ada UTS, nggak ada T2, Oke. jadi penilaian tuh Familiar banget tuh. pure dari FGD. UAS. UAS. Oh, UAS doang. gitu. UAS Jadi kayak doang. UASmu jelek itu ya ampun gitu loh. Oke, berarti topik yang dipelajari waktu lecturing itu jadi bahan buat diskusi di FGD gitu. Iya, iya betul. Interesting. Oke, ngomongin sunrise sunsets nih. Kemarin aku juga culture shock banget teman-teman di Jerman. Sunsetnya tuh jam 10 malam. Iya. Nih. Kebetulan aku kemarin ke Jerman sama Kak Luffy juga, jadi tahu lah ya. Mungkin Iya. Kak Luffy kemarin udah pernah gitu ya ke Inggris gitu. Tapi kalau aku sendiri sebelumnya belum pernah ke luar negeri dan itu pertama kali ke Jerman. Itu sunset jam 10 malam, jam 8 malam masih terang, langit menolak
gelap itu tuh aneh banget Ya rasanya. berasa kegocek gitu pas kita cek, oh udah jam 10 gitu kan. Iya, jadi jam 10 itu masih kayak senja gitu kalau di Indonesia. Senja. Kayak jam 5 gitu. Iya, iya, iya. Kalau Spain tuh berapa lama jeda waktunya? Perbedaan waktunya dengan Indonesia? Seingatku 6 ya. 6 ya? 6 gimana ya? Kita tuh 6 lebih dulu dari Oh, mereka. Indonesia duluan. Gimana sih bahasanya? Pokoknya beda 6 jam. 6 plus, kita tuh 6 plus. Oh, oke. Paham gak? Jadi misalnya di sana jam 12 malam, kita udah jam 6 pagi. 6 pagi. Ya, kayak gitu. Itu lumayan jauh sih. Jauh. Kalau Inggris? Ini jadi tuh aku kan nyampe sana tuh masih summer ya, masih autumn lah. Itu autumn itu 6 jam. Winter itu karena jam 3 udah sunset itu jadi 7 jam bedanya. Jadi gini. Oke. Jadi Agak dari bingung. iya, jadi aku juga awalnya bingung. Iya. Agustus sampai bulan Oktober kalau nggak salah ya. Itu aku bedanya 6 jam. Gitu kan. Misalnya di sana itu jam 8 malam. Di sini tuh udah jam gampangnya gini. Di sini masih di sana tuh jam 6 sore, di Indonesia udah jam 12 malam. Kalau saya di Spanyol juga gitu deh. Aku juga agak-agak lupa. Nah, habis itu kalau misalnya mulai tanggal 1 November itu beda jadi 7 jam. Jadi di sini itu jam 6 pagi, di sana tuh mungkin masih jam 11 malam. Ya, Ya, gitu. segituan lah ya. Iya. Jauh juga tuh. Ya, jujur dan Perbedaan waktunya. ngitungnya juga challenge tersendiri gitu loh. Karena kan ini 6 jam apa 7 jam gitu loh Iya, bedanya. kalau mau ngontak keluarga di Indonesia kan juga Iya, kita atau- harus ngitung dulu gitu. jam atau- berapa. Apa namanya convert pakai Genius itu harus ngikutin waktu Indonesia. Iya benar. Buat Oh, oke. jadi buat Buat itu ya. Iya. Pakai Genius. Buat beli mata uang luar negeri itu pakai Genius. Oke, barusan kita udah ngobrol-ngobrol soal kehidupan selama di sana gitu, selama menjalani ISMA. Sekarang aku mau nanya nih, kehidupan setelah menjalani ISMA. Kira-kira bedanya apa sih setelah sekolah, setelah ngikutin exchange selama satu semester di sana? Terus apa? Ada nggak sih perubahan yang kakak-kakak rasain di sini? Perubahan pasti ada, apalagi itu kan kayak perubahan yang besar gitu, buat keluar negeri dan studi yang nggak sebentar, itu tuh waktu yang lumayan lama, hampir setengah tahun. Dan ya buat kalau Luffy bilang dia ngerasa lebih pintar dalam tadi apa legal study atau metodologi kayak lebih paham tentang hukum gitu ya, kurang lebih sama ke aku. Dan mungkin lebih adanya respect ke negara lain kan, apalagi kan mereka negara yang lebih develop dari kita, jadi kita lebih terpacu lah buat ikut pace mereka dalam belajar. Jadi itu yang pertama, respectnya menjadi lebih kayak lebih respect gitulah ke mereka. Kedua mungkin etos kerja kita juga jadi lebih kayak kita harus lebih ini lagi kayak mereka bla 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 bla. Yang ketiga mungkin lebih paham hukum. Sama paling ya pengalamannya aja sih, pengalaman. Setelah dapat pengalaman itu jadi kita lebih tahu ini bla bla bla, rasanya sekolah di luar negeri gimana mereka studi, gimana hidup di luar negeri, jadi gitu. Dan to be honest, mungkin aku dan Luffy juga pasti bakal willingly juga buat share apa yang udah kita lakuin, dan mungkin itu bakal beneficial juga untuk di share ke orang lain gitu. Pasti Itu sih. Iya. Ya. Kalau Mas Luffy sendiri gimana? Ya, aku ingat ini tuh juga salah satu pertanyaan pas interview sih setelah ISMA, what will you do gitu. Jadi menurut aku setelah ISMA nih aku rasa ya plus minus sama yang kayak udah disampaikan Mirza gitu. Aku rasa aku tuh pengen gitu anak-anak yang belum punya kesempatan gitu, terutama di FHUB untuk keluar tuh dan pengen ya itu untuk lihat bahwa ini ada opportunity loh buat kalian gitu kan. Ini opportunity-nya bagus banget gitu loh, karena kalian itu ya gak semata-mata pelajaran yang kalian dapat di dalam kelas gitu loh, tapi Betul. di luar kelas kan kayak Yeah. you learn so much about life gitu loh, yang mungkin kalau misalnya di sini tuh yang ngekos sekalipun kan masih bisa kontakkan sama orang tua, masih bisa kalau ada yang kurang dikirimin sesuatu gitu kan. Tapi di sana kan ya bener-bener nggak bisa gitu loh, mau mandiri, JNE ke Inggris kah gitu kan, nggak mungkin juga gitu loh. Jadi salah satu menurut aku tuh bener-bener itu sih. Dan di luar kelas aku ngerasa aku bener-bener belajar soal budgeting, karena itu
apa namanya yang tadinya tuh iya. mungkin aku tuh udah kalau lapar ke warteg gitu. Dan aku benar-benar harus hari-hari tuh masak dan ngitung udah waktunya kelas gitu loh. Dan aku juga harus jalan kan. Aku kan nggak ada kendaraan, jadi benar-benar harus jalan ke kampus itu nggak terlalu jauh sih, cuma 1,5 kilo gitu kan. Lumayan. Ya gitu loh. Ya menurut aku belajar sesuatu di dalam dan di luar kelas. Jadi aku harap teman-teman Justifox itu yang minat ISMA, kamu juga loh ya. Iya Gitu. pasti. Kebetulan aku juga minat ISMA dan tahun depan adalah kesempatan terakhirku. Ya. Karena aku udah semester 5 gitu. Mungkin nanti bisa kali ya di luar podcast ini kita intensif mentoring gitu Kak. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia banget. Oke. Jangan kaget kalau nama Luli ada sebagai awardee. Amin amin. Amin ya Allah, amin. Oke teman-teman, barusan kita udah ngomongin tentang kehidupan setelah menjalani ISMA. Dan pastinya hal itu erat kaitannya dengan manfaat terbesar nih setelah mengikuti ISMA. Kira-kira apa sih Kak manfaat terbesar yang dirasakan kakak-kakak di sini setelah mengikuti ISMA? Kalau buat aku sendiri, karena tujuanku ISMA adalah sesuai dengan minatku, jadi apa yang telah aku pelajarin di luar negeri itu sebagai bentuk belajar dari perspektif luar negeri secara langsung, aku aplikasikan itu ke skripsiku gitu. Jadi menurutku untuk sekarang yang paling impactful dari ISMA itu adalah itu kemudian adalah ilmu pengetahuan yang bisa aku terapkan langsung, aplikasikan langsung ke penelitian aku begitu. Jadi aku bisa tahu secara langsung dari sana perspektif hukum di luar negeri itu gimana, aku compare dan kemudian aku aplikasikan beberapa yang masuk ke dalam skripsiku. Kalau aku begitu sih untuk sekarang. Oke, jadi setelah ngejalanin ISMA ini, kira-kira ada nggak sih Kak manfaat terbesar yang Kakak rasain setelah menjalani ISMA ini? Ya kalau aku sih plus minus tadi yang agak mirip sama yang udah disampaikan Mirza ya. Aku rasa ada dua komponen gitu, yang di dalam dan di luar kelas. Dalam kelas ya aku ngerasa bahwa karena aku belajar common law yang hukumnya itu nggak tertulis, itu skill analisisku itu terupgrade sekali. Tapi kalau misalnya dari luar kelas itu aku rasa kayak networkingnya itu bener-bener nggak ada duanya lah. Terus juga skill personalnya aku rasa kayak aku bener-bener belajar budgeting gitu loh. Aku rasa itu sih. Ya, jadi nggak cuma academic life tapi juga social life gitu ya, yang jadi manfaat gitu. Oke, berarti kakak-kakak di sini itu lagi semester 7 ya, lagi skripsi. One step closer buat lulus gitu ya. Yeah, nah, that's right. ini aku kepo juga nih. Kira-kira target kakak-kakak di sini setelah lulus itu mau ngapain? Mungkin yang short term dulu deh, jangka pendek. Aku pengen nyoba daftar LPDP lagi sih buat kebetulan S2. kan udah ada bekal, jadi ya. mau nyoba lagi, mencoba peruntungan gitu. Yeah. Semoga keterima. Buat short term mungkin itu sih fokusnya, tapi buat sekarang lagi mau coba selesai dulu skripsi. Ya, fokus skripsi dulu ya Kak. Yeah. Oke, kalau buat Kak Luffy sendiri? Aku sama sih kayak Mirza, kita makan pizza lagi. Kita harus makan pizza dulu ya. supaya Membawa keberuntungan, alhamdulillah supaya kemarin. ya insya Allah keterima lah. Ya insya Allah bareng juga kita bisa saling konsul lagi. Aku rasa aku juga pengen sih beasiswa juga LPDP lagi. Oke. Tapi yang penting skripsi kelar. Oke, target terdekat skripsi gitu intinya ya. Oke. Terus tadi kita udah ngomongin banyak hal nih soal ISMA, soal kuliah exchange di luar negeri gimana. Dan pastinya teman-teman bakal tertarik dong, termasuk aku juga itu sangat tertarik banget dengan ISMA ini. Kira-kira kakak ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar ISMA? Karena kadang masih ada nih yang takut entah itu bahasa Inggrisnya, entah itu esainya, dan segala persiapan termasuk administratif. Ada nggak sih pesan-pesan sedikit aja buat teman-teman mahasiswa yang pengen daftar ISMA? Paling tolong dicari tahu dulu. Jadi kan kalau kita pengen mendaftar suatu hal, kita cari tahu dulu, pelajarin dulu. Kalau udah, tolong berkas teliti. Sisanya ya saranku cari temen sih buat saling konsultasi, saling diskusi. Jadi belajar bareng kan lebih enak gitu, kayak aku sama Luffy misalnya, contoh kayak gitu kan. Dan kebetulan juga kita berdua saling sama-sama lolos kan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ya, keren. Kalau kalian ada partner, itu mungkin lebih enak juga buat kemudian cross check berkas, cross check apa yang kurang, apa yang belum, apa yang mau dilakuin selanjutnya, itu lebih enak. Paling kayak gitu. Sama pesan terakhir paling ya coba aja, nggak rugi apa-apa gitu. Iya, nothing tulus, nggak ada ruginya sama sekali ya Kak. Oke. Kalau dari Kak Luffy sendiri?
Kalau aku lebih ngerasa bahwa ya kan harus relax daftarnya gitu, karena relax itu akan membuat kalian jauh lebih charming di mata Iya, interviewer betul, gitu, betul. dibanding orang yang gerusak-gerusuk atau misalnya kayak ini gimana intinya ini agak klise tapi kalian harus pede, dan yang paling penting adalah santai aja, tenang aja gitu loh. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana. Iya betul sih, aku setuju sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu gitu kayak ya udah relax aja, nothing tulus gitu ya kak. Karena kalau misalnya di pressure banget nanti jadinya beban gitu Iya. dan nanti nggak maksimal gitu. Betul, Jadi betul. harus tetap optimis, tetap berjuang, belajar dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Jangan lupa berdoa ya gitu ya kak. Gitu. Oke teman-teman, stay tune terus aja di tentunya. Oh ya, aku juga mau ngasih info nih. Terutama untuk mahasiswa FHUB, teman-teman stay tune terus akan program-program internasional dari IRO FHUB. Teman-teman bisa ngakses itu di Instagram FHUB, jadi supaya nggak ketinggalan info. Jadi buat teman-teman yang tertarik akan program-program internasional, nggak cuma ISMA, nggak cuma beasiswa dari pemerintah, tapi FHUB sendiri juga punya loh banyak program-program internasional, entah itu ke Jerman, ke Jepang, termasuk juga ke Malaysia. Kemarin Kak Mirza sendiri udah baru pulang nih dari Malaysia gitu. Terus untuk ISMA sendiri biasanya pendaftaran awal tahun ya Kak? Iya. Ya, biasanya ISMA itu pendaftaran awal tahun sekitar di bulan Februari. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan entah itu tes bahasa Inggris atau latihan nulis esai dari sekarang ya, Kak. Ya. Step pertama itu. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di podcast Justivox episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa juga follow Instagram BEM FHUB dan juga subscribe YouTube BEM FHUB. Sebelum aku tutup, makasih banyak ya kakak-kakak di sini udah sharing-sharing, dan semoga teman-teman dan aku juga deh bisa mengikuti jejak kakak-kakak terutama di ISMA ini untuk tahun depan. Thank you so much, dan aku Luh Titisari pamit undur diri. See you di podcast Justivox episode selanjutnya. Bye!